Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tidak pernah saya menyangka hidup saya seperti ini. Saya dulu orang yang sangat tidak suka dengan Islam. Setiap kali saya bertemu dengan orang Islam, pertama yang saya lihat adalah jenggotnya. Kalau jenggotnya sudah panjang, saya lanjutkan. Saya lihat celananya. Kalau celananya cingkrang, maka saya katakan waspadalah. Kalian, Mas Fadil, jenggot cingkrang, awas. Mengapa? Saya tidak bilang teroris karena waktu belum lazim kata teroris. Tetapi dulu saya tidak respect karena menemukan banyak perilaku orang yang mengaku Islam membuat saya menjadi bertanya, kenapa seperti ini? Kenapa kasar? Kenapa arogan? Termasuk dulu saya kaget Pak, pertama Pak, sekarang sudah mulai biasa. Kalau orang makan dalam masjid saya masih belum terbiasa dulu. Sekarang sedang memisahkan diri. Karena bagi saya rumah Allah itu harus dijaga. Sekarang sudah mulai terbiasa melihat ada orang makan di masjid. Dulu pertama saya kaget sekali. Bahkan kaget kalau melihat orang itu merokok dalam masjid, Ustaz. Saya kaget. Saya berpikir ada apa? Apakah yang mempengaruhi itu adalah ajarannya? Sehingga menjadi aneh bagi saya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat-saat saya itu menganggap Islam aneh dan saya diminta akhirnya menjadi PNS, pegawai negeri sipil, ya, saya bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, hanya dulu di bawah Direktorat Jenderal Bimas Kristen, saya orang Bimas Kristen, sekarang saya di Bimas Islam. Dari gelarnya saja sudah aneh, STH, Sarjana Teologi. MPDI-nya Magister Pendidikan Islam, IAIN. Jadi ada teologi, ada IAIN. Subhanallah. Tetapi akhirnya, di tengah-tengah rasa tidak suka dan bingung melihat Islam, akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya melalui sebuah peristiwa yang luar biasa. Tepatnya tanggal 14 Juli 2008. Saat itu saya menjadi seorang guru agama Kristen. Bapak Ibu, saya diminta menjadi PNS, menjadi guru dan akhirnya mengajar di sebuah sekolah namanya SD Negeri. SD Negeri Pengampon di Cirebon. Bapak Ibu, pada hari itu 14 Juli subuh, saya biasanya kalau doa pagi itu selalu bersama istri dan ketiga anak saya. Tapi hari itu anak saya tidak bisa bangun dari tidur karena kami baru pulang dari Jakarta. Saya berada di Cirebon. Sehingga istri dan ketiga anak saya tidak bangun, tidak ikut doa pagi bersama dengan saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya hanya doa pagi sendiri, baca kitab suci sendiri. Setelah saya doa pagi, baca kitab suci, baca Bible, selesai, saya setel televisi. Waktu itu masih ada TPI. Sekarang sudah tidak ada. Sempat saya siaran langsung di TPI pada waktu masih ada bersama Ustadz Arifin Ilham. Bapak Ibu, ketika TPI itu dikumandangkan, dihidupkan, ternyata yang berkumandang acara itu adalah acara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu azan itu sama di seluruh Indonesia. Saya sudah bertugas sebagai seorang pendeta ke NTT, ke Kalimantan, Surabaya. Bahkan saya pernah ke Yogyakarta, berkhotbah di Yogyakarta waktu itu. Di cabang dari gereja Metodis Tasikmalaya, Metodis Islam. Saya mendengar setiap kali masuk kota azan itu sama suaranya. Tapi hari itu menjadi sangat berbeda. Tiba-tiba ketika azan dikumandangkan, jantung saya berdetak keras sampai kehilangan energi pada tubuh saya. Tiba-tiba saya jatuh ke tanah dalam keadaan sujud. Dan ketika saya jatuh, saya mau bangun lagi, saya tidak bisa bangun.
Saya pikir saya terkena lumpuh. Saya tidak bisa bangun. Dalam keadaan bingung, saya coba bangunkan istri saya. Saya mau panggil istri saya, "Mami, saya terkejut." Karena ternyata bukan cuma tidak bisa menggerakkan jari saya, tidak hanya bisa menggerakkan tubuh saya, tetapi juga bahkan saya tidak bisa bicara. Sehingga saya berpikir, saya menyimpulkan saya terkena serangan stroke. Dalam keadaan kebingungan, saya menjadi gelisah. Ada apa dengan diri saya? Begitu kerasnya detak jantung saya, sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang serba tidak bisa berbuat apa-apa, saya tiba-tiba menjadi ketakutan. Lalu selesai azan subuh, muncullah Ustadz Arifin Ilham dalam kajian subuh di TPI itu. Dan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiba-tiba ada cahaya. Sementara di kamar saya masih tidur dengan anak-anak saya karena masih kecil waktu itu. Anak saya 3, yang paling besar bernama Keisha Caroline, yang kedua adalah Hizkia Abiel, dan yang paling kecil adalah Jeremy Bleskley. Anak-anak masih kecil sehingga tidur di satu kamar yang sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa bangun, tiba-tiba ada cahaya. Kamar agak redup dan cahaya itu menerangi kamar saya. Saya menjadi takut. Cahaya apa ini? Saya teringat teman saya waktu kecil, ada yang beragama Islam punya nama Nur. Jangan-jangan ini yang disebut dengan Nur cahaya. Kenapa saya begitu sangat takut? Tiba-tiba saya takut mati. Padahal saya adalah penganut teologi Calvin. Teologi Calvin itu adalah penganut, kalau dalam Islam itu ada yang namanya Qadariyah. Dalam Islam ada kajian namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Saya penganut Qadariyah yang mengikuti faham semuanya karena qadar Allah, takdir Allah. Ditakdirkan, predestinasi, ditakdirkan untuk masuk surga. Saya sudah yakin, saya ditakdirkan masuk surga. Tapi pada hari itu saya menjadi goyah. Saya menjadi takut mati. Rupanya ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Rupanya yang membuat saya gemetar, saya tergetar, saya takut mati, karena Allah memberikan iman di dalam hati saya. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba saya takut mati. Saya mengambil jalan pintas Bapak Ibu. Saya mengulang kalimat La ilaha illallah di dalam hati saya. Karena tidak bisa bicara. Kok enak ya? Ketika mengucap itu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saya tidak paham. Baru paham itu setelah saya punya guru. Guru saya itu dari Abah Anom yang mengajarkan zikir, tarekot. Saya diperkenalkan dengan yang namanya zikir Suryalaya. Hari ini guru saya sedang ada di Magelang, Abah Anom. Oh, itu yang namanya zikir. Waktu saya ngambil cuma nikmat sekali. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Terus tiba-tiba mata saya basah dengan air mata. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan saya berdiri. Tiba-tiba saya bisa berdiri. Dan di waktu bersamaan ketika saya berdiri, pada waktu yang sama, saat saya berdiri keluar dari mulut saya kalimat La ilaha illallah. Pengalaman ini saya rahasiakan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tahu. Diam-diam saya mencari tahu tentang kalimat La ilaha illallah. Ada apa dengan kalimat La ilaha illallah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semakin saya banyak belajar, semakin bingung. Karena semua orang yang saya tanya memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya, Inna dina indallahil Islam. Apaan tuh? Saya bilang. Dakwahnya selalu pakai bahasa Arab. Apaan tuh? Itu sebabnya dalam ceramah umum seperti ini saya menggunakan lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang belum paham, itu bisa langsung mengerti langsung terjemahannya. Terjemahan versi Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya mencari dan tepat tanggal 7 Agustus 2008 Allah lagi-lagi memberikan pengalaman yang spektakuler. Ketika saya sedang mengajar pendidikan agama Kristen di SD Negeri Pengampon, tiba-tiba saya mendengar suara azan dikumandangkan di telinga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget.
Saya melihat ke kanan ke kiri. Saya waktu sekolah pendeta, sekolah teologi, saya tahu itu waktu duha jam 8 pagi. Tidak mungkin ada azan. Saya coba ke musola sekolah, tidak ada yang azan. Siapa ini? Saya setelah di musola lihat, saya kembali ke kelas di mana saya mengajar. Pertama di Indonesia, ada sekolah dasar negeri yang punya ruang belajar pendidikan agama Kristen di Cirebon, SD Pengampon. Dan itu yang bangun saya. Saya menciptakan sebuah pluralisme di sekolah itu supaya diakui kekristenan. Saya kembali ke kelas, saya kaget. Tidak ada orang berazan. Begitu masuk kelas, suara itu seperti mengikuti saya kemana saya pergi. Tiba-tiba ketika saya melihat atap-atap di kelas, atap itu bergelombang. Dan saya ketakutan, tanpa mengerti. Akhirnya saya datang kepada kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, saya mau masuk Islam. Oh, dia kaget. Kenapa kaget? Karena belum lama sebelum itu terjadi, saya menggagalkan wacana perda tentang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah di kota Cirebon. Kaget semua orang. Saya dikenal sebagai orang yang berani, radikal, ilmiah. Akhirnya saya dibawa ke Kementerian Agama. Saya sendiri bingung, nggak ngerti kenapa saya ingin masuk Islam. Mungkin itu yang seringkali guru saya sampaikan, Bapak Dr. Ari Ginanjar, ISQ 165. Pak Ari seringkali bilang, Allah itu adalah Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Dalam sekejap saya ingin masuk Islam, tanpa mengerti. Akhirnya saya bersyahadat di rumah ketua MUI. Tapi sebelum bersyahadat, Bapak Ibu, saya seperti di sidang di kantor, berjam-jam. Jangan main-main dengan agama, Pak Yudi. Saya nggak main-main, saya kepepet Islam, saya dicurigai. Jangan main-main. Sampai berjam-jam, sampai saya lupa. Pokoknya saya diinterogasi habis-habisan di ruang kepala kantor Departemen Agama Kota Cirebon pada waktu itu. Sampai akhirnya saya bilang, saya siap kehilangan PNS saya. Kalau saya tidak bisa mualaf gara-gara saya PNS, gak apa-apa, saya gak PNS juga. Saya masih menggunakan ayat Kristen waktu itu. Saya bilang, burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Walaupun tidak bekerja, dia bisa makan. Masakah aku akan kelaparan? Aku tidak makan. Bapak Ibu, akhirnya tiba-tiba mama saya telepon. Begitu telepon mama saya, dia tanya, apa betul Cingi? Nama saya Sou Cingi. Bapak Ibu kalau lihat kopiah saya nggak kelihatan. Kalau dibuka jangan lihat. Jangan lihat. Lihat petikan saya. Lihat. Nah, kelihatan kan? Masih saudaranya Jackie Chan. Suaranya kayak Ahok, tapi saya bukan saudaranya Ahok. Masya Allah. Ada kejadian di satu kampung. Ketika saya masuk ke kampung, ada nenek-nenek sampai naik ke kursi, kepengen lihat Ustadz keturunan Cina seperti apa. Begitu naik, goyang kursinya, si nenek itu berani sekali, sudah tua, berani naik kursi, beduk jatuh kursinya. Pas jatuh, pas saya lewat, saya tangkap gitu kan. Nek, aduh hati-hati, maaf Ustadz, saya kepengen lihat wajahnya Ustadz Cina itu seperti apa. Nih kayak begini Nek. Masya Allah. Mama saya bilang, apa betul kamu masuk Islam? Mama kok tahu? Mama ditelepon oleh istri kamu nangis-nangis. Betul, iya Ma. Lalu saya cerita. Setelah saya cerita pengalaman itu, Mama menangis. Tolong nak, sudahlah berhenti saja dari PNS. Tinggalkan PNS, kamu kembali, kasihan anak-anak. Sudah kamu full time saja, melayani Tuhan di gereja. Mama saya majelis gereja. Papa saya sudah meninggal pada waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya jelaskan. Ketika jelaskan, Mama saya marah. Kalau gitu mulai sekarang, kalau itu keputusan kamu sudah tekadmu bulat, mulai hari ini jangan panggil saya mamah lagi. Kamu bukan anak saya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Tapi untung saya masih diberi kesempatan bertemu satu kali sebelum dia menghembuskan nafasnya. Dia marah, kecewa karena saya anak yang diharapkan, anak yang paling disayang. Jauhkan saya dari kesombongan. Anak pertama di rumah yang mencium kaki orang tua itu adalah saya. Ada sebuah tradisi Cina. Kalau Imlek itu sojak begini, Kong Sifa Choi, dan dia sujud ke orang tua cium kaki sungkem. Saya itu, Bapak Ibu, anak pertama yang sampai sungkem sama orang tua.
Karena apa? Itu pertama dilakukan setelah saya dibaptis di gereja pada saat kelas 1 SMA. Sehingga itu membuat tertarik. Papa saya ini masuk Kristen. Papa saya itu adalah seorang Buddhis. Kakek saya adalah seorang Konghucu. Banyak orang tertarik masuk Kristen karena perilaku saya. Mama saya begitu sangat sayang karena perilaku saya. Saya sangat dekat dengan mama saya. Tapi hari itu dia bilang, kamu bukan anak saya lagi. Karena kamu memilih Islam. Sudahlah. Lalu telepon sebelum ditutup saya bilang, Ma, saya sayang sama mama. Sudah. Kalau tulisanmu, dia tutup. Orang kaget. Kan telepon di loudspeaker. Akhirnya saya dibawa ketua MUI Kota Cirebon. Saya dibimbing bersyahadat oleh seorang ketua MUI di Kota Cirebon, namanya Ki Haji Mahfud Bakri. Dia dari pesantren Buntet. Karena meninggal pun dikuburkan di pesantren Buntet di Cirebon. Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, setelah saya bersyahadat, saya pulang ke rumah, saya kaget. Karena ternyata rumah saya sudah kosong. Istri dan ketiga anak saya, kata tetangga itu, sudah dijemput oleh mertua saya, yang ada seorang pendeta gereja Bethel Indonesia. Jujur Bapak Ibu, hari itu saya menyesal masuk Islam. Saya nggak pernah nyangka saya akan ditinggalkan oleh keluarga saya. Dalam keadaan bingung ketakutan, saya akhirnya menutup pintu rumah saya, mengurung. Lalu akhirnya Bapak Ibu, di tengah malam saya buka handphone saya. Karena begitu saya ketakutan, saya matikan handphone, tengah malam buka, ternyata betul. SMS masuk, banyak sekali dari guru-guru. Karena saya adalah angkatan pertama yang disertifikasi dalam program guru agama. Apa betul Pak Yudi masuk Islam? Apa betul? Sampai dosen-dosen sekolah teologi saya, ada yang telepon, dia menangis. Saya bilang, Pak Pendeta, saya tersesat. Tolong saya. Kenapa hidup saya jadi kayak begini Pak? Ya sudah, ke Rembang. Saya tunggu. Singkat cerita saya di Rembang. Sampai di Rembang itu Bapak Ibu, saya diajak ke gereja, tidur di hotel. Tapi saya kebingungan. Sampai gereja kok tidak nyaman, jadi gelisah. Jadi galau begitu kalau bahasa sekarang. Pulang ke hotel, saya nggak nyaman. Lalu saya ngumpet-ngumpet sholat. Mau nyoba saya kan sekolahnya di SD Negeri Stan. Kalau SD Negeri itu masuk sekolah bacanya Al-Fatihah. Pulang wal asri. Jadi saya masih ingat Al-Fatihah. Cuman saat itu belum bisa membedakan mana hak tebal, mana hak tipis. Kalau sekarang sudah tahu yang namanya hak begitu. Kalau ngaji yang paling susah tuh hak. Sampai saking susahnya berusaha belajar, sampai seret tenggorokan saya adem sari habis 2 dus. Gara-gara hak begitu. Saya lihat yang penting kalau orang Islam itu kalau mau sholat berwudu. Asal basah saja muka, tangan, kaki. Lalu setiap kali saya berkata Allahu Akbar, kok enak ya? Nggak tahu niatnya apa. Lalu sujud. Begitu sujud nikmat sekali, tenang sekali. Ternyata itu adalah jarak yang paling dekat yang diberikan oleh Allah, fasilitas ketika sujud. Ketika seorang hamba sujud, maka itu adalah jarak yang paling dekat antara manusia dengan Sang Holik Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu saya pulang. Begitu pulang ke kantor saya minta maaf karena suasana masih ramai. Saya bilang, Pak Kepala Kantor, mohon maaf, saya mau izin 1 hari lagi. Oh iya Pak Yudi, saya mau mundur dari kependetaan saya. Saya mundur, saya serahkan, semua kaget dia. Setelah itu kembali ke kantor, rame di kantor, ditanya ibu-ibu karena waktu itu mau puasa. Pak Yudi, saya mau tanya, ini ada pertanyaan teman-teman, saya mau wakili. Apa Bu? Tapi pribadi boleh? Boleh. Apa ya Bu? Dia malu-malu, pribadi nih Pak, maaf ya Pak. Iya apa? Pak Yudi sudah disunat belum? Saya sekarang udah sunat. Insya Allah bapak-bapak jangan khawatir direpotkan karena sunatnya sudah kering. Saya jawabnya pelan-pelan, belum. Akhirnya dibawa ke dokter. Di sana terkenal namanya Bapak Ahmad. Dia memang spesialis sunat. Sampai di sana diantar oleh teman-teman di Departemen Agama, 1 mobil. Ditanya umurnya berapa? Dia menjawab 38 tahun. Hah? Akhirnya ditolak, suruh pindah ke dokter lain. Banyak dokter menolak saya. Rupanya ditolak itu bukan karena goloknya tidak tajam, tapi karena saya ada diabetes sehingga dikhawatirkan terjadi pendarahan. Akhirnya saya disunat di rumah sakit. Selesai sunat kering, langsung saya menjemput istri saya. Ternyata sampai di istri bukan siap pakai Bu. Ibu-ibu nih kalau ngomong sunat paling seneng Ustaz. Sampai-sampai saya bilang nih kalau ngomong sunat nih, saya bilang ke profesor di IAIN Cirebon, Prof, kalau ada mahasiswa S2 yang ingin melakukan penelitian tentang dampak sunat terhadap keluarga sakinah, wawancara saya. Karena saya bisa menceritakan bedanya disunat dan tidak disunat.
Bedanya apa Ustaz Yudi? Sangat signifikan. Tuh, ibu-ibu paling senang kalau ngomong sunat. Subhanallah. Bapak-bapak ada yang belum disunat? Sudah disunat, Ustaz? Udah. Oh, sudah. Testimoninya itu loh, testimoninya dengan saya di mana? Ini saya diminta judulnya mengapa memilih Islam. Beda dengan tadi pagi kajian. Ini saya hanya bercerita tentang kisah yang orisinil. Karena memang banyak orang merasa aneh, kok bisa seorang pendeta masuk Islam. Aneh kan? Saya juga aneh. Apalagi waktu di wisuda, saya bingung di IAIN. Saya tahu saya cum laude. Duduk paling depan, dipanggil mahasiswa terbaik program pasca sarjana tahun 2011 adalah saudara Yudi Mulyana. Saya diem, cilak. Jangan-jangan ada nama lain yang sama gitu kan? Takutnya saya diem. Saya masih belum pede. Begitu maju, saya iya. Pak Yudi mualaf, oh saya maju, woi mualaf yang terbaik katanya. Saya bilang saya bisa lulus cepat 1,5 tahun itu bukan karena pinter. 1,5 tahun wisuda kumlot bukan karena pinter. Tahu kenapa? Dosennya kasihan sama mualaf. Bukan karena pinter. Dan alhamdulillah dapat hadiah haji sebagai petugas TPHD dari Pak Gubernur. Makasih Pak Gubernur, saya sudah dihajikan. Nggak tahu alasannya apa. Yang jelas berangkat haji karena sunatnya sudah kering itu pasti. Bapak Ibu, setelah saya jemput istri ternyata kata mertua dan keluarga istri saya nggak bisa. Saya tidak izinkan anak saya dijemput, cucu saya. Kamu harus pilih Kristen atau Islam. Kalau kamu pilih Islam berarti harus cerai. Kalau Kristen kumpul lagi, ya sudahlah saya minta waktu 2 tahun atau 3 tahun. Lalu katanya tidak bisa, Pi terlalu lama, 3 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan, Papi. Tepat 8 November itu tanggal pernikahan kita. Tolong, you must make a decision to be convert or no. 3 bulan. Ya sudah. Saya coba. Kalau yang betul Kristen, saya kembali Kristen. Tapi kalau ternyata yang meyakinkan batin saya adalah Islam, ya saya Islam. Silakan. Doakan saya ya. Saya bisa menemukan kebenaran di dalam Islam yang membuat saya bisa berargumentasi supaya saya bisa kembali lagi. Ke siapa? Ke Kristen. Saya bingung. Kepengin kembali ke Kristen, betul. Jujur pengen ke Kristen, tapi nggak bisa kembali karena begitu sunat kering ketahuan oleh ormas FPI. Pendeta masuk Islam, mati saya bilang. FPI tahu di Cirebon, saya sudah disunat, sudah masuk Islam. Wah, kalau saya kembali ke Kristen, jangan-jangan gereja dibakar lagi. Jadi saya awalnya tuh ketakutan, bukan langsung semangat. Menang, tidak, enggak. Jujur saja, pada waktu saya ingin kembali ke gereja, akhirnya saya mulai menerima tantangan keluarga. Baik, 3 bulan, saya terima. Mulailah saya dengan sebuah pencarian saya. Subhanallah. Rupanya kalau Allah sudah berikan hidayah itu luar biasa. Sesuai dengan surat An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fidi. Kok tiba-tiba saya paling tidak tahan tuh kalau ceramah soal keluarga. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Benarkah kata Al-Quran, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk jalan Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima tobat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah itu saya mulai melakukan sebuah proses pencaharian. Saya mulai mencari, saya kepingin tahu. Pertanyaan pertama yang saya cari adalah, tidak seperti mualaf-mualaf lain. Saya bertanya, apakah agama itu sama? Saya mau tanya, Bapak Ibu tolong dong bantu pertanyaan saya. Apakah agama itu sama? Siapa yang punya pendapat agama sama? Angkat tangan. Siapa yang menyampaikan agama itu berbeda? Angkat tangan. Yang bilang beda, angkat tangan. Kok sedikit yang bilang beda? Yang lain kemana ya? Sekali lagi, siapa yang menyatakan agama itu sama? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang bilang agama itu beda? Angkat tangan. Mendingan. Nambah. Bapak Ibu, ketika Bapak itu bilang berbeda, saya mau tanya, di mana letak perbedaannya? Sekarang banyak orang bilang agama itu sama, agama itu berbeda, tapi tidak bisa menjawab. Saya bertanya pada waktu itu, kalau agama itu sama harus jelas. Di mana kesamaannya?
Kalau beda harus jelas. Di mana perbedaannya? Maka saya mulai mencari tahu. Agama itu sama, harus jelas. Di mana persamaannya? Kalau berbeda, harus jelas. Di mana perbedaannya? Ternyata Bapak Ibu, kita perhatikan. Agama itu sama, tetapi berbeda. Yang pertama, sama tetapi berbeda. Yang kedua, berbeda tetapi sama. Pusing ya? Saya juga pusing. Sama tetapi berbeda. Berbeda tetapi sama. Apanya yang sama? Apanya yang berbeda? Sama tapi berbeda, berbeda tetapi sama. Yang pertama sebetulnya agama itu sama hanya di dalam tema-tema yang disampaikan. Yang pertama, semua agama itu mengajarkan harus menyembah Tuhan, Sang Pencipta. Ketika ada orang yang mengajarkan harus menyembah batu, menyembah sungai, menyembah pohon, maka itu bukan agama, tapi itu dinamisme. Semua agama tidak ada yang mengajarkan menyembah Tuhan, patung. Ya kadang-kadang memang ini kadang-kadang nih, mohon maaf ini, orang kita itu suka ada yang nyeleneh juga. Orang Kristen itu menyembah salib katanya. Salib kau disembah? Tidak. Mereka tidak menyembah kayu salib, tidak. Mereka menyembah Tuhan. Dan sebaliknya, ada yang mengatakan dia tuh orang Islam ngapain tuh cium-cium batu azat aswad. Menyembah patung, menyembah batu. Kita tidak sedang menyembah patung, tidak sedang mencium batu, tidak sedang mengagungkan batu Ka'bah, tidak. Islam mengajarkan menyembah Tuhan. Kristen juga mengajarkan menyembah Tuhan. Ini tema yang pertama. Judulnya sama, mengajarkan menyembah Tuhan. Yang kedua, semua agama mengajarkan bahwa manusia itu berbuat dosa. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua mengajarkan bahwa orang itu berbuat dosa. Yang ketiga adalah semua agama mengajarkan jalan keluar untuk bisa bebas dari dosa. Masih kayak orang Kristen kajiannya nih. Ya kan cerita waktu itu kejadiannya. Bukan sekarang. Ya kan? Kalau sekarang beda lagi kajiannya. Jangan salahkan saya. Yang salah panitia. Kenapa minta temanya ini? Kenapa pendeta Yudi masuk Islam? Jangan pilih itu. Pilih. Baik. Masya Allah. Syukran. Yang keempat adalah semua agama mengajarkan harus berbuat baik. Orang Kristen baik-baik. Kan diajarkan berbuat baik. Orang Islam juga baik-baik. Orang Hindu, orang Buddha, semua sama mengajarkan harus berbuat baik. Tema yang terakhir adalah mengajarkan adanya hidup setelah kematian. Semua agama mengajarkan hidup di dunia cuma sementara. Ada kehidupan kedua setelah kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, maka kita bisa melihat judulnya sama, tapi ternyata nanti kita lihat berbeda artinya. Contoh tentang hidup setelah kematian. Di Hindu itu ada yang namanya reinkarnasi. Sekarang kita ini manusia. Kalau kita akhlaknya tidak baik, amal tidak baik, akan dilahirkan kembali bisa jadi monyet, bisa jadi tikus, kan begitu. Kalau di Kristen hidup setelah kematian itu, begitu orang itu mati, ya, dia masuk nanti ke Firdaus. Kalau dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau nggak percaya Yesus, dia masuknya ke Hades. Lalu nanti siapa yang dia beriman kepada Yesus tidak diadili, tapi langsung ikut tahta pengadilan Kristus, beda lagi. Langsung seperti itu. Kalau di Islam beda lagi. Setelah mati itu dia ada di alam kubur. Pada saat di alam kubur dia melihat dua alam yang berbeda. Betul? Dia melihat dunia dan dia melihat akhirat. Lalu dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada akhirat. Sama tidak? Tidak sama. Beda. Yang lain harus berbuat baik. Standar berbuat baiknya sama tidak? Sekarang kalau Bapak Ibu ngasih korban nih ke Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta, kambingnya disembelih. Memberikan korban, disembelih, itu berbuat baik? Berbuat baik, boleh tidak membunuh? Boleh tidak membunuh? Membunuh hewan korban itu boleh. Itu berbuat baik. Tapi kalau agama Buddha, jangankan itu kambing, bunuh nyamuk aja dosa itu, bukan berbuat baik bahkan. Ternyata standar berbuat baiknya tidak sama. Yang disebut dengan dosa juga tidak sama. Nah sekarang berbuat dosa, ya,
Standar dosa sama tidak? Di Kristen, poligami itu dosa. Di Islam, boleh tidak poligami? Boleh, Ustaz. Satu aja belum. Boleh poligami. Kata teman saya nih, sahabat saya, guru saya, Ustaz Arifin Ilham, dia suka bilang begini ke saya. Gak apa-apa dia nonton tadi di Facebook. Ustaz Arifin, maaf, saya mengutip kalimat Ustaz. Kata Ustaz Arifin, Bang Yudi, jangan makan ketupat kalau tidak pakai mie. Artinya Ustaz, jangan ngaku-ngaku jadi Ustaz kalau belum poligami. Kemarin itu di kamar pribadi beliau ketika Cirebon, istrinya nyender di pundak Ustaz Arifin. Tadi aku istri pertamanya Bang Arifin. Iya, boleh. Tapi hati-hati, kalau caranya nggak benar jadi dosa. Istri yang ikhlas, jaminannya surga. Suami yang nggak benar, nggak adil, neraka. Hati-hati. Kajian khusus undangan lain waktu tentang poligami, berdimensi historis dan kultural Rasulullah. Supaya nggak sembarangan poligami. Artinya standar dosanya sama dia? Tidak sama. Ya, standar Tuhannya sama juga tidak sama. Namanya sudah beda. Dalam Islam Tuhan disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Kristen Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Hindu Sang Yang Widi. Kalau Konghucu Tien. Saya bilang sama Mas Fadil, Siang Koi bisa? Wo pu cetau. Saya pikir jawabannya Itien. Sedikit-sedikit. Ternyata tidak bisa sama sekali. Padahal dia matanya lebih sipit dari saya. Masih mendingan saya. Saya masih bisa san su chi pak gitu. Ternyata rugi kalau nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau belanja ke Jakarta Pak Amru, kalau tanya tau sao cien, langsung diskon 30%. Kenapa saya masuk Islam? Pertama saya mencoba mencari tahu tentang Allah. Yang kedua, kalau ini tentang Allah nggak terlalu lama nyarinya. Yang paling lama itu mencari siapa Rasulullah. Karena saya sudah didoktrin sejak kecil, sampai sekolah teologi, sampai jadi pendeta, bahwa tidak ada lagi nabi, tidak boleh ada wahyu baru. Wahyu itu sudah ditutup melalui kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi baru setelah Yesus Kristus. Sehingga saya menjadi bingung. Ini kalau saya mengakui Nabi Muhammad, berarti saya mengakui kenabian dari Nabi Muhammad. Saya mulai mencari tahu. Siapa Muhammad sebenarnya. Karena saya lihat kok kesannya tadi Pak Amru tanya, Pak Yudi, Ustadz Yudi, jujur, dulu sebelum masuk Islam bagaimana kesannya Islam? Kumuh. Karena yang saya ketemu yang kumuh-kumuh. Ternyata satu saat saya ketemu ISQ, subhanallah, di ISQ itu alumni ISQ itu nggak kumuh, mereka orang intelektual. Oh, rupanya saya jadi mengerti. Memang semua orang ada yang di desa, ada yang di kota. Akhirnya saya belajar secara objektif. Lalu saya mau jadi cari tahu. Nah kalau Rasulullah ini siapa ya? Bapak Ibu, ternyata Rasulullah itu adalah orang yang sangat istimewa. Saya dulu suka bertanya begini. Aneh nih orang Islam. Mau saja jadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal nabinya bodoh. Tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Kok setia sekali nih? Sampai jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak apa sih Nabi Muhammad itu? Kepengin tahu. Ternyata akhirnya saya mencari tahu. Nabi Muhammad itu orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia sangat amanah. Bahkan dia orang yang sangat peduli dengan masyarakat orang-orang di zamannya. Waktu zaman Rasulullah itu saya menemukan, saya cari, saya belajar. Ternyata Rasul itu bukannya bodoh. Rasul itu bukannya bodoh Bapak Ibu. Saya menemukan ternyata Rasulullah itu sangat cerdas. Kalau dia tidak bisa membaca, kalau dia tidak bisa menulis, karena dia hidup di zaman yang memang sangat sedikit orang yang suka baca. Pada waktu zaman itu disebut zaman jahiliyah, hanya 17 orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Sehingga pada zaman jahiliyah itu bahasa hanya sakral di telinga, tetapi tidak sakral di mata. Karena dia tidak suka membaca, akhirnya apa? Terbangunlah kehidupan dengan budaya yang disebut dengan budaya patriarkis. Siapa yang kuat, dia berkuasa, namanya patriarkis. Coba sebutkan Bapak Ibu, apa namanya? Apa namanya? Patriarkis. Jadi patriarkis itu seperti itu. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Makanya seperti poligami juga mengerikan. Kalau dia memang kuat, punya istri 100, ya silakan saja asal kuat. Seperti monyet pada zaman itu.
Monyet itu kalau dia memang kuat, perkasa, dia boleh punya istri betina sampai 2000 boleh, asal kuat. Lalu perempuan pada waktu itu hanya menjadi pemuas nafsu laki-laki. Sehingga tidak sedikit orang tua yang merasa malu kalau punya anak perempuan kurang cantik. Mereka tidak sedikit yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Waktu itu kemiskinan merajalela, perbudakan luar biasa. Ini Bapak Ibu memutuskan, saya datang ke rumah mertua saya setelah tiba waktunya 3 bulan. Sampai di sana, ternyata kaget saya dibuatnya. Karena sudah lengkap, ada papa mertua, mama mertua, ada istri, ada ketiga anak saya, ada semua ipar saya, mama saya ada, mama kandung saya ada, kakak adik saya. Dan mereka bertanya, bagaimana keputusan? Saya bilang, setelah saya mencari, saya menemukan kebenaran, saya memutuskan, Bismillahirrohmanirrohim. Baru Bismillah aja udah pucat mukanya. Lalu selanjutkan, saya memutuskan, Islam menjadi agama saya. Bapak Ibu, tiba-tiba semua menangis. Dan akhirnya dibuatlah sebuah surat. Istri buat surat di atas bermata cukup. Karena kami berbeda agama, lalu kami harus bercerai. Dan anak akan diambil melalui pengadilan. Semua tanda tangan. Ketika kertas itu sampai di saya, anak saya maju. Papi tolong jangan ditandatangani, kata anak saya yang paling besar, Keisha. Papi jangan pergi. Anak nomor 2 Hizkia, dia datang ke saya. Papi lihat perut Hizkia, ada garisnya. Kalau perut saya ada seperti garisnya, seperti tanda. Perut Hizkia sama perut papi. Karena Hizkia anaknya papi. Lalu yang paling kecil, papi, kalau papi pergi Jeremy sama siapa? Papi minta maaf sama mami. Papi jangan pergi ya. Saya bilang, kalian belum mengerti. Satu saat kalian akan mengerti mengapa papi memilih Islam. Doa papi, kalian pun akan mendapat hidayah. Bapak Ibu, tidak lama saya tanda tangani surat itu. Setelah saya tanda surat itu, terdengar teriak istri, keluar kamu. Dan saya bilang, terima kasih buat cinta yang sudah kamu berikan selama ini. Sampai ketemu di pengadilan. Lalu saya keluar. Baru saja keluar, teriak, papi jangan pergi. Saya gak mau nengok belakang. Saya jalan terus, papi jangan pergi. Tiba-tiba terdengar suara dak. Kok suaranya keras sekali. Saya noleh ke belakang, ternyata anak saya yang paling kecil, taman kanak-kanak waktu itu, kakinya sudah sobek berdarah karena dia tersandung batu besar. Saya kejar dia, saya bersihkan pakai baju saya sampai baju penuh dengan darah. Sayang, papi sayang sama kamu nak. Saya peluk, lalu kakaknya datang. Papi jangan pergi. Saya dipeluk oleh ketiga anak saya. Lalu tiba-tiba terdengar suara istri. Hei, papi kamu, pendeta Yudi Mulyana sudah mati. Itu bukan pendeta Yudi, tapi Ustadz Yudi. Subhanallah, rupanya itu menjadi doa yang menghantar saya sampai saya bisa keliling Indonesia untuk berdakwah. Dan hari ini berada di kota Yogyakarta. Ada satu hadis, barang siapa mereka lebih mencintai keluarga, hartanya, melebihi cintanya kepada Rasulullah, maka dia tidak layak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya saya disidang di pengadilan. Hampir gila saya dibuatnya. Saya belajar sujud, saya belajar patuh. Tidak mudah. Sampai akhirnya di pengadilan, pada hari terakhir sidang. Itulah hari terakhir di mana saya bisa memeluk ketiga anak saya. 9 tahun yang lalu, 2008. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat wajah dia lagi. Saya tidak tahu anak saya sudah seperti apa, sebesar apa. Sakit. Tapi itulah harga dari sebuah kepatuhan. Saya sempat hampir tidak bisa makan. Semuanya habis. Saya makan dikasih orang. Diberikan nasi sebungkus. Tapi saya terima dengan ikhlas. Sampai saya bilang kepada Allah, ya Allah saya kepingin umroh. Saya ingin doa. Katanya ada tempat di Al-Mutazam. Kalau doa di sana akan dijawab oleh Allah. Tiba-tiba Pak Ari, melalui stafnya, dia meng-SMS saya, selamat. Pastikan diri Anda berangkat umroh bersama Pak Ari Ginanjar. Saya berangkat umroh. Saya cerita ke Pak Ari,
Saya kepingin doa di depan Al-Multazam supaya anak-anak saya bisa masuk Islam. Dan ketika tawaf pertama, Pak Ari bilang, Mas Yudi, itu Al-Multazam. Saya doa, ya Allah, ampuni dosa saya. Saya kangen sama anak-anak saya. Ampun dosa saya, ya Allah. Saya tidak mau mati, ya Allah, sebelum ketiga anak saya bisa sholat berjamaah dengan saya. Harga sebuah kepatuhan. Harga sebuah kepatuhan. Saya dipeluk oleh Pak Ari. Hampir gila saya. Harga sebuah kepatuhan. Saya paling gak suka sebetulnya kalau diundang ceramah bicara ini. Paling tidak susah sakit. Tapi sampaikan supaya Bapak belajar dari kisah hijrah seorang pendeta yang melepaskan jubah kependetaannya. Belajar patuh, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Jangan pusing dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab siapa yang bisa memastikan kalau kita tidur bisa bangun lagi? Jangan-jangan yang terakhir kita hidup di hari ini. Setelah tidur kita tidak bangun lagi. Tapi kapanpun kita meninggal, pastikan kita mati husnul khotimah.